kajian fikih, kita awali dulu dengan menghafalkan rukun wudu dan rukun sholat. Yuk kita sama-sama baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat basuh muka, basuh tangan dua-duanya, ngusap kepala sedikit, basuh kaki 6 tertib. Niat takbir berdiri, baca Fatihah, ruku tumaninah, i'tidal tumaninah, sujud dua tumaninah, duduk tumaninah, duduk akhir tahiyat akhir, baca sholawat tertib mualat, baca salam yang pertama. Jadi sengaja ini diulang-ulang ya, supaya semakin hafal, semakin ngelotok, dan semakin bisa mempraktekannya ketika kita sholat. Dan juga jangan sampai lupa bahwasanya rukun sholat tersebut ada 3 macam atau dibagi 3. Yang pertama kolbi atau kolbiyun, yang kedua kauliyun, yang ketiga badaniyun. Rukun sholat yang kolbiyun artinya rukun sholat yang dikerjakan dengan hati, itu cuman ada 1, yaitu niat. Saya sholat fardu maghrib jadi makmum karena Allah. Sudah cukup ya. Apalagi kebahasan saya sholat fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, ada makmum karena Allah. Karena bahasa hati itu jauh lebih cepat daripada bahasa lisan. Yang kedua qauliyun, rukun sholat yang diucapkan dengan lisan. Ada berapa? Coba kita hitung. Yang pertama adalah membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga membaca at-tahiyat akhir. Yang keempat membaca sholawat kepada Nabi setelah at-tahiyat akhir. Yang kelima membaca salam, assalamualaikum warahmatullah. Tuh ya, jadi minimal assalamualaikum warahmatullah sunnah. Ya, jadi sunnah ditambah dengan warahmatullah. Dan perlu diingat juga bahwasanya rukun qauli itu harus keluar suara. Ya umpamanya kita baca takbiratul ihram, tidak boleh hanya sekedar menggerakkan bibir dan lisan. Nggak boleh, ya nggak sah kalau hanya sekedar dengan gerakan bibir dan lisan saja sementara suaranya tidak keluar. Itu tidak sah berarti. Berarti wajib keluar suara, minimal kedengeran oleh telinga sendiri. Itu minimal. Kan kalau sholat sendiri umpamanya. Kalau sholat jadi makmum, nah itu seperti itu ya. Harus keluar suara. Begitu pula ketika kita baca Fatihah, wajib ada suaranya. Jangan hanya unyam-unyam doang. Terus baca at-tahiyat akhir juga sama, harus keluar suara, termasuk baca sholawat dan juga baca salam. Itu yang rukun. Nah sekarang bagaimana yang sunnah qauli? Ya. Jadi sunnah sholat yang diucapkan dengan lisan, ya seperti baca doa iftitah, Allahu Akbar kabiro dan selanjutnya. Nah ini pun sunnah keluar suara, jadi harus keluar suara.
Kalau enggak keluar suara berarti hukumnya makruh. Kalau yang sunnah ya. Kalau yang rukun enggak keluar suara hukumnya tidak sah alias batal. Terus yang ketiga adalah rukun fi'li atau badaniyun. Artinya rukun sholat yang dikerjakan dengan badan, gerakan, ya, gerakan badan. Ya seperti yang pertama adalah berdiri. Itu kan rukun ya. Berdiri adalah rukun sholat yang dikerjakan dengan gerakan, dengan badan. Yang kedua ruku beserta tumaninahnya. Yang ketiga i'tidal atau bangun dari ruku beserta tumaninahnya. Yang keempat sujud ya, beserta tumaninahnya. Yang kelima duduk antara dua sujud beserta tumaninahnya. Yang kelima duduk akhir ya. Yang keenam tertib. Ya, itu tertibkan dengan gerakan berurutan, mengurutkan gerakan sholat itu kan sama dengan gerakan. Nah, adapun berdiri dan duduk akhir, nah itu tidak ada tumaninah. Ya. Tidak diwajibkan tumaninah dalam rukun sholat berdiri dan duduk akhir. Artinya umpamanya ya, berdiri nggak ada tumaninah langsung takbiratul ihram. Itu nggak masalah. Allahu Akbar umpamanya langsung baca Fatihah itu nggak masalah. Ya. Jadi tidak ada tumaninah, tidak diwajibkan tumaninah. Begitu pula ketika kita duduk akhir untuk melaksanakan tahiyat akhir, nah itu tidak diwajibkan tumaninah. Setelah sujud kedua, lalu kita duduk untuk tahiyat akhir, duduk langsung tahiyat nggak masalah. Ya, jadi tidak disyaratkan harus ada tumaninah. Ukuran tumaninah itu sama durasinya dengan membaca kalimat subhanallah. Ya, kira-kira 3 detik ya, subhanallah. Nah, ya sekitar 4 detik, 5 detik. Nah, itu ukuran tumaninah. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita sholat, terus di dalam sholat lupa tidak melaksanakan rukun. Ada rukun yang ketinggalan. Walau saha bismillahirrahmanirrahim walau saha ghairu ma'mumin fit tartibi bitarki ruknin ka'an sajada qabla ruku'i Oroka qoblal fatihati lago ma fa'alahu hatta ya'tiya bil matruki. Nah, kalau kita lupa umpamanya lupa yang pertama nih enggak baca Fatihah. Ya. Setelah mungkin ya setelah baca iftitah atau langsung baca surat terus ruku. Ternyata Fatihah lupa, tidak dibaca. Nah, ini solusinya bagaimana? Caranya bagaimana? Nah, berarti caranya ruku, kita sudah ruku nih. Tadi nggak Fatihah, udah kembali langsung bangun lagi ya. Langsung baca Fatihah. Gitu. Jadi kalau kita ingat sedang ruku, ingat bahwa tadi tidak baca Fatihah. Wah, nah udah jangan bangun lagi, tapi bukan bangun i'tidal ya. Bangun lagi, tapi bukan bangun i'tidal, ya, tetapi bangun untuk membaca suratul Fatihah. Ini rakaat pertama, umpamanya rakaat pertama ya, membaca Fatihah. Ruku aja tuh, masih ruku, wah ingat, wah nggak Fatihah. Nah udah, ya bangun, terus baca Fatihah. Baca surat lagi, baru ruku lagi. Itu caranya seperti itu. Terus fa in tadzakara qabla bulughi mislihi atabihi. Nah, itu caranya tadi ya. Yang kedua, rupa tidak ruku gitu. Sujud
padahal belum rukuk nih, nggak rukuk dulu. Contoh habis baca surat atau kalau rakaat ketiga ya selesai Fatihah, langsung sujud. Nih, ternyata rukuk tidak karena lupa, ketinggalan. Tuh. Ini sedang sujud ingat. Nah, udah berarti kita bangun lagi ya. Karena baca Fatihah sudah setelah berdiri rukuk. Ya, kita rukuk lagi ke bawah rukuk, i'tidal, terus sujud lagi. Nah, sekarang bagaimana nih? Ingatnya udah lama gitu kan. Waduh, tadi enggak baca Fatihah nih. Ingatnya sedang sujud kedua. Atau ingatnya sudah berdiri gitu kan. Sudah berdiri lagi nih. Sudah berdiri mau baca Fatihah. Pada rakaat kedua nih. Rakaat pertama selesai ya. Tapi enggak baca Fatihah. Gitu kan. Ruku, i'tidal, sujud 2 kali, terus bangun lagi mau baca Fatihah. Waduh, tadi rakaat pertama nih enggak baca Fatihah. Ini bagaimana? Nah, udah enggak batal sholatnya, lanjutkan. Tapi rakaat yang tadi tidak terhitung. Ya, berarti harus nambah rakaat. Aturannya 4 rakaat. Karena rakaat pertama tidak terhitung. Kenapa tidak terhitung? Ya karena tidak baca Fatihah. Nah, berarti harus ditambah 1 rakaat lagi. Ya, jadi 5. Karena yang 1 rakaat mah tidak terhitung. Walaupun 5 itu tetapnya hukumnya 4 rakaat. Nah, itu ya, itu kalau ingatnya seperti tadi ya. Rakaat pertama enggak baca Fatihah, terus setelah berdiri mau baca Fatihah. Waduh, tadi rakaat pertama enggak baca Fatihah. Nah, udah berarti rakaat pertama enggak terhitung. Tuh. Tapi seingatnya gitu kan. Jadi ketika kita ingat berarti itu wajib pada saat itu juga kita kembali kepada rukun yang ketinggalan. Nah, karena lupa. Gitu. Nah, ini sama, jadi imam sama. Yang dikhawatirkan pasti makmum subhanallah. Ya, kalau makmum ingat ya pasti subhanallah. Iya. Nah, iya sama berarti imam sama nih. Ini selain makmum ya. Kalau ini hukum-hukum selain makmum ya. Kalau makmum lain lagi berarti beda lagi hukumnya. Ya. Kalau makmum beda lagi nanti. Ya, ini sholat sendiri atau jadi imam. Ya, ini. Ya. Ya, kalau imam kan ada makmum lah, insya Allah diingetin oleh makmum, gitu kan. Ya, kalau lupa nih ya. Ketika waktu namanya juhul asar kan itu sir aja. Iya sir ya. Itu yang dipermasalahkannya. Ya kalau sir, nah berarti itu mah yang salah imam. Kalau imam lupa ya. Ya maksudnya gimana kan kita udah tahu dalam kitab itu kan ada. Ya. Mesti ada harus kita balik lagi, ketika kita balik lagi imam pasti bisa baca subhanallah kan gitu. Ya si imam ya memang kalau nggak baca Fatihah ya balik lagi, benar, balik lagi tadi. Ya, balik lagi. Tapi kalau tadi sudah berdiri ya, rakaat berani sholatnya sholat duhur. Rakaat pertama imam nggak baca Fatihah. Tuh. Terus sampai selesai rakaat pertama, udah bangun mau baca Fatihah baru ingat, wah tadi rakaat pertama nggak baca Fatihah. Nah udah lanjutin sholatnya. Lanjutin sholatnya, ya nggak batal, karena ya nggak batal itu sholatnya. Si makmum juga enggak batal, udah ikut imam aja, gitu kan. Nah nanti si imam itu wajib nambah rakaat ketika selesai rakaat keempat nih ya. Jangan atahiyat, jangan atahiyat akhir nih pada rakaat, tapi bangun lagi nambah rakaat. Ya karena tadi rakaat pertama tidak terhitung karena tidak membaca Fatihah. Nah si makmum bagaimana si makmum nih? Kalau si makmum yakin nggak ketinggalan Fatihahnya dari awal sampai akhir, ya paling kan nggak tahu nih ya, nggak tahu si imam bahwa nggak baca Fatihah rakaat pertama nih, paling subhanallah si makmum nih.
Oh kok imam udah 4 rakaat bangun lagi nih. Nah udah makmum subhanallah. Si imam bandel. Si imam bandel ya karena keyakinan imam kan tadi dibaca Fatihahnya. Udah si makmum jangan ikut. Si makmum harus muparokoh. Ya, boleh muparokoh ya. Muparokoh yang afdal muparokoh. Menunggu juga boleh, menunggu imam, tapi jangan ikut bangun. Gitu. Menunggu imam, artinya menunggu imam di situ jangan muparokoh, tapi nunggu imam nanti salamnya bareng sama imam. Boleh itu. Iya bagi yang ngerti ilmunya. Iya makanya harus sengaja supaya ngerti gitu. Iya pasti rame iya. Ya udah kalau imam bandel berarti makmum tidak boleh ikut ya karena si makmum sudah yakin keempat rakaatnya itu tidak ada yang ketinggalan rukun termasuk Fatihahnya. Tapi kalau si makmumnya ikut itu batal si makmum. Ya si imam enggak batal. Yang batal si makmum. Seperti itu ya itu. Nah. Sujud juga sama ya. Waduh, lupa nih sujudnya cuma 1 kali. Ya. Mau udah berdiri nih ya. Sujud 1 kali langsung berdiri. Terus ingat, ya udah kembali sujud lagi. Kembali sujud lagi. Gitu. Dia sujud. Nah, sekarang yang ketinggalan atau ragu-ragu sekalipun ya, aosaka. Nah, huwa ghairul makmumi fi ruknin hal fa'ala amla kansa karokian hal kal fatihata aw sajidan hal roka'a aw tadala. Nah, ini sama berarti. Ya. Jadi harus kembali. Ragu-ragu juga sama. Bukan lupa saja nih. Berarti ada 2 macam. Ada lupa, ada ragu-ragu. Ya umpamanya kita sedang ruku nih ya. Rakaat pertama tuh. Salat zuhur. Terus kita ruku. Ketika ruku ingat, wah tadi enggak baca Fatihah apa enggak ya, ragu-ragu nih. Ini bukan lupa tapi ragu-ragu. Waduh, tadi baca Fatihah apa enggak? Baca Fatihah apa enggak? Itu kan ragu-ragu namanya. Itu wajib kembali. Ya, wajib bangun dan membaca Fatihah. Nah, itu sama ya, cuman bedanya kalau tadi mah lupa, kalau ini mah ragu-ragu. Gitu. Bisa digantikan dengan sujud sahwi. Nggak bisa kalau rukun. Kalau rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya, harus diulang. Baik lupa maupun ragu-ragu. Gitu ya. Tadi kalau umpamanya habis ini baca surat nih, rupanya lupa nggak rukun nih, ragu-ragu, bukan lupa. Kalau lupa kan tadi udah ya. Sekarang umpamanya habis baca surat atau habis baca Fatihah rakaat ketiga dan keempat, langsung turun ke bawah langsung sujud. Ketika kita sujud dalam hati, dalam hati nih, tadi ruku apa enggak ya? Ruku apa enggak? Nah udah wajib bangun, terus ruku, i'tidal, terus sujud. Terus bagaimana kalau ragu-ragunya memang setelah ruku kedua? Umpamanya kita di rakaat atau rakaat ketiga lah ya, rakaat ketiga. Nah, terus selesai pada rakaat keempat nih, pada rakaat keempat kita kan bangun lagi nih. Setelah rakaat ketiga kita bangun lagi pada rakaat keempat. Ya, terus kita mau ruku nih, kita sedang ruku. Waduh, tadi rakaat ketiga ragu-ragu dalam hati, ruku apa enggak? Nah, udah itu lanjutin rukunya, terus i'tidal sujud,
Tapi rakaat ketiga tadi tidak dihitung. Sholatnya tidak batal, cuman harus nambah rakaat. Gitu. Kenapa? Karena dalam rakaat ketiga tadi ragu-ragu di dalam ruku atau enggak, ruku atau enggak. Nah itu seperti itu. Ya, ini antara lupa dengan ruku. Ya, itu pun. Nah, hadza kulluhu in alima ainal matruki wa mahalahu. Nah, hukum yang tadi ya, wa ila aylam yatadzakar hatta fala mislahu bi raqatin ura ajjahu an matruki wala goma bainahuma hadza kulluhu in alima ainal matruki wa mahalahu. Nah ini kalau kita tahu ya, yang diragukan atau yang dilupakan itu tahu, yaitu pada rakaat ketiga umpamanya yang dilupakannya adalah ruku. Nah itu kan berarti yakin gitu kan. Nah itu mah hukumnya seperti tadi ya, kalau memang belum selesai rakaat, nah kita wajib kembali pada saat itu. Kalau sudah selesai rakaat, nah itu enggak masalah, rakaat yang tadi tidak dihitung, tapi kita wajib menambah rakaat. Terus bagaimana kalau yang dilupakannya itu enggak tahu kita nih apa yang dilupakan? Ya, rukun yang mana yang lupa atau yang ketinggalan. Ya. Nah, terus ya. Fa in jahila ainahu waja annahu niyatu aw takbiratul ihrami batalat sholatuhu. Nah, walam yustarat huna tulu paslin wala mudiyuruknin. Umpamanya rukun sholat yang ditinggalkan atau yang diragukan itu kita nggak tahu yang mana nih. Terus dalam hati memikir, wah ternyata tidak niat tadi, tidak niat. Umpamanya ketika baca takbir hati nggak niat, Allahu Akbar. Waduh, nggak niat kayaknya nih. Nah itu berarti batal. Sholat kita batal, gitu. Batal total itu mah. Umpamanya udah dapat 2 rakaat nih, udah dapat 2 rakaat sholat zuhur atau sholat apa saja. Terus kita, waduh tadi niat apa enggak ya? Niat apa enggak? Kan ragu-ragu tuh. Ya udah batal itu mah. Spontan batal. Artinya saat itu juga batal sholat kita. Ya ketika kita ragu-ragu, niat apa enggak? Niat apa enggak? Atau yang diragukannya takbiratul ihram. Udah 2 rakaat kita sholat ya, atau 3 rakaat. Aduh tadi baca takbiratul ihram atau enggak ya? Nah ini batal sama. Jadi yang kita ragu-ragu rukun dalam sholat yang membatalkan sholat itu hanya 2. Ketika kita ragu-ragu masalah niat, ya, niat atau enggak. Yang kedua takbiratul ihram. Wah tadi takbiratul ihram apa enggak takbiratul ihram? Nah ini berarti otomatis sholatnya batal. Artinya sholatnya harus diulang dari awal, gitu ya. Walaupun kita umpamanya udah 4 rakaat nih, udah tahiyat akhir. Nah karena kita ragu-ragu masalah niat apa enggak, nah, udah batal. Berarti sholatnya diulang. Atau yang ragu-ragu takbiratul ihram. Wah, takbiratul ihram apa enggak tadi ya? Padahal kita udah baca tahiyat akhir. Udah mau selesai. Nah, udah berarti itu sholatnya batal ya. Alias tidak sah.
Ini baik sholat sendiri maupun jadi imam. Imam juga batal, sama batal ya. Imam batal, umpamanya, waduh, udah 2 rakaat. Waduh, tadi niat apa enggak nih? Niat apa enggak? Udah batal berarti imam. Atau sholat sendiri. Ya. Nah, itu seperti itu. Jadi terus bagaimana kalau yang lupanya itu salam? Au annahu assalam. Atau yang ragu-ragu, yang diragukan itu salam. Setelah tahiyat akhirnya umumnya kita diam ya, diam aja. Udah selesai baca tahiyatnya, udah selesai baca doa, terus kita diam. Mungkin ngelamun ya, ngelamun. Ya. Iya, pasti ngelamun gitu kan. Yang sholat ngelamun itu pasti ada yang lupa gitu. Kenapa lupa? Ya karena sholatnya ngelamun, pikirannya kemana-mana. Kalau fokus ya, kalau kita fokus ke sholat nih, itu insya Allah nggak bakalan lupa. Orang yang lupa ketika sholat, baik lupa yang rukun maupun lupa yang sunnah, nah ini berarti nggak fokus sholatnya, ya alias pikirannya kemana-mana. Nah kalau ragu-ragu, oh udah baca salam belum? Udah baca, padahal udah lama nih ya, udah lama meneng baik dia. Nah itu mah berarti bagaimana? Nah, baca salam berarti, ya udah salam. Kalau kita ragu-ragu belum baca salam, ya udah baca salam. Artinya nggak batal berarti ya. Kalau baca salam gitu, walaupun kita ragu-ragu. Tapi kalau tadi niat sama takbiratul ihram, kalau kita ragu-ragu di tengah-tengah sholat, nah berarti batal sholat kita dan sholatnya wajib diulang dari awal. Ya, kalau salam ragu-ragu, wah udah baca salam apapun, ya udah salam, tinggal salam saja, tinggal baca assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, assalam, pakai as ya, wajib pakai as. Tuh, baca salam di dalam sholat, nah itu wajib pakai alif lam. Assalamualaikum. Seperti itu. Ini belum ya? Ya ntar sesi tanya jawab nih sebentar lagi. Nah kalau yang sunnah bagaimana lupa yang sunnah nih ya? Umpamanya sunnah apaan? Nah contoh doa qunut lah dalam sholat subuh. Baik sholat sendiri atau jadi imam. Nih ini nggak batal ya. Jadi sholatnya nggak batal. Kalau lupa atau ragu-ragu di dalam masalah sunnah apaan. Ya contoh umpamanya turun ke bawah nih. Salat subuh rakaat kedua habis intidal langsung sujud. Yang padahal nggak baca doa qunut. Ya. Nah, kalau sudah turun ke bawah ini jangan balik lagi. Kenapa sunnah? Gitu ya. Jadi kalau balik lagi ke atas ini batal salatnya. Gitu kan? Udah turun ke bawah nih, udah ke sini ya. Dengkul kita udah ke sini nih, dengkul udah menyentuh sajadah, terus balik lagi itu batal. Ya. Jangan balik lagi kalau sudah turun. Kalau udah qunut, kalau balik lagi batal. Ya. Nah, terus bagaimana solusinya? Ya udah diganti dengan sujud sahwi. Nah, kalau sunnah aman. Terus yang kedua tahiyat awal. Pokoknya sholat duhur nih pada rakaat kedua setelah sujud kedua, lupa nggak tahiyat awal langsung bangun. Ya, ini pun tidak boleh balik lagi. Tidak boleh diulang lagi, tidak boleh. Umpamanya udah berdiri nih atau udah mau berdiri sedikit lagi, waduh nggak tahiyat awal, turun lagi. Ini nggak boleh batal sholatnya. Ya kalau yang sunnah, tapi harus langsung berdiri. Ya langsung baca terus, harus langsung lanjutkan sholatnya. Tapi sebelum salam, nah ini sunnah sujud sahwi. Waduh, lupa lagi aja sujud sahwinya, lupa nih. Udah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, nggak sujud sahwi. Ini bagaimana? Nah, udah sujud sahwi. Itu
Sujud sawi boleh ya, sujud sawi 2 kali, baru salam lagi. Tapi harus salam lagi, ya. Kalau udah salam nih, mau udah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Aduh, nggak sujud sahwi dalam hati. Nah, udah berarti sujud sahwi ya. Kalau pengen dapat pahala sunnah tadi ya, sujud sahwi biasa 2 kali. Tapi harus salam lagi. Kalau nggak salam lagi, batal. Kenapa batal? Sholatnya nggak selesai. Iya, sholatnya nggak selesai, nggak kelar. Kenapa nggak kelar? Kan tadi udah baca salam, itu mah tidak terhitung baca salam juga. Kenapa? Ya karena sholatnya belum selesai tadi. Ya, karena sujud sahwi itu tadi. Itu kalau 2 kunut dan at-tahiyat awal. Terus selain 2 kunut dan tahiyat awal lupa, itu nggak masalah. Ya, nggak usah diganti dengan sujud sahwi. Gitu. Itu ya kalau kita lupa dalam sholat. Ini pasti terjadi ya, pasti terjadi. Kenapa? Karena ya sholat kita itu banyak ngelamun gitu kan. Pikiran kita banyak kemana-mana sehingga ya lupa gitu. Baik 2 kunut dalam sholat subuh maupun at-tahiyat awal selain sholat subuh. Ini kalau makmum lain lagi ya, makmum lain lagi. Gitu. Kalau makmum bagaimana nih kalau lupa nggak Fatihah? Ya umpamanya imamnya, waduh qori nih, muammar. Imamnya muammar kan. Enak gitu kan. Baca suratnya enak gitu. Baca Fatihahnya waduh enak. Kita mendengarkan gitu kan. Oh, enak amat nih. Terus ketika imam muammar baca surat, kita fokus mendengarkan, nggak baca Fatihah. Ini bagaimana si makmum nih? Nah, ini masih makmum ya. Kalau sedang ruku nih, sedang ruku umpamanya. Waduh, tadi nggak baca Fatihah, fokus dengerin imam. Udah wajib bangun lagi. Ya, si makmum bangun, baca Fatihah. Gitu. Terus imam kan sedang ruku nih. Udah, makmum bangun nggak apa-apa. Karena tadi nggak baca Fatihah ya. Nah, terus umpamanya imam bangun kan, terus sujud. Nah, si makmum kalau udah selesai baca Fatihahnya wajib ikut imam. Imam sujud, ya udah sujud. Ya. Nah, itu. Tapi rakaat tadi nggak kehitung. Ya, nggak kehitung karena nggak ruku gitu, nggak keburu ruku. Ya, habis baca Fatihah, karena imamnya sudah sujud, langsung ngikutin sujud. Ya wajib langsung mengikuti imam. Ya imam sujud, ya udah sujud. Keburunya imam setelah baca Fatihah nih, makmum baca Fatihah selesai, imamnya udah duduk antara 2 sujud, udah ikutin duduk antara 2 sujud. Tapi rakaat tadi tidak terhitung, artinya nanti setelah imam salam wajib bangun kembali. Ya, kenapa? Karena rakaatnya kurang. Karena tadi tidak itu. Kenapa? Ya tidak keburu ruku. Tidak keburu ruku dengan imam. Seperti itu. Ya udah, waduh. Nah, sedikit lagi masuk waktu Isya. Ya. Mungkin sekian dan demikian. Ya, ini hati-hati dalam sholat. Apalagi jadi imam nih ya. Jadi imam, waduh harus hati-hati benar ya. Pokoknya kalau jadi imam usahakan jangan sampai lupa lah. Bagaimana? Fokus gitu, fokus. Ya khusyuk. Usahakan khusyuk, dihususuin gitu kan. Walaupun nggak khusyuk, artinya hati jangan sampai ingat kemana-mana gitu ketika sholat. Karena itu pasti lupa ya. Kalau hati kemana pasti lupa. Gitu. Kadang-kadang rakaat yang lupa nih kan. Waduh ini udah 3 atau 4, 3 atau 4. Nah itu kadang-kadang seperti itu karena itu tidak fokus sholatnya. Nah kalau itu kan solusinya wajib diambil yang sedikit gitu. Kalau lupa hitungan rakaat. Kalau antara 3 dan 4, 3, 4, 3, 4 wajib ambil yang 3, yakinkan yang 3. Kalau antara 3 dan 2 wajib yakinkan yang 2, baru 2 rakaat gitu. Yakinkannya itu kalau lupa rakaat. Ya silakan selanjutnya, silakan. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
biasanya juga ada imam juga cepat. Itu kita baca Fatihah separuh, apakah itu bisa kurang satu atau bagaimana Ustaz? Biasanya kan kalau itu imam suka ada cepat. Kalau sholat duhur, sholat maghrib, isya dan subuh, baca suratnya yang pendek, terus cepat lagi. Kita baru separuh, kita ikut imam. Wajib selesaikan Fatihah. Si makmum wajib menyelesaikan Fatihah, ya. Nah, terus setelah selesai Fatihah, nah udah ngikutin terus ruku gitu kan. Selama belum ketinggalan 3 rukun tawil gitu. Rukun tawil rukun yang panjang. Ya ruku kan, sujud sampai sujud kedua gitu kan. Kalau umpamanya imam sampai sujud kedua kita belum selesai Fatihah, nah itu mah berarti batal. Tadi kalau udah ruku, imam udah turun mau sujud, itu udah ini. Enggak. Kalau itu kan ada udzur, ada alasan. Udzurnya apa? Karena imamnya terlalu cepat, kita kan ya sedang baca Fatihah, imamnya terlalu cepat gitu. Baca suratnya umpamanya. Baca surat pendek dicepetin gitu. Jadi seterusnya imam juga paham ya, kalau si imam baca suratnya yang pendek aja. Inna atoina umpamanya kan. Nah ini bacanya dilambatin gitu. Jangan dicepetin. Kalau dicepetin pasti makmum nggak keburu Fatihah. Gitu. Kadang-kadang kan imam kalau sudah amin itu udah langsung baca surat. Saya kan Bismillah gitu kan. Ya makanya ya itu berarti dalam sholat itu aturannya ya habis amin itu ada jeda sebentar. Jeda ya. Aminnya sunnah bareng dengan makmum ya, imam dan makmum baca aminnya sunnah bareng, dan setelah amin wajib ada jeda ya kira-kira 1 harkat. Ya, 1 harkat jedanya, 1 napas ya. Jadi napas dulu. Habis amin, udah napas dulu baru baca bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya, itu imam ya. Jadi imam harus ngerti makmum nih ya. Nah kira-kira nih si makmum keburu apa enggak. Bahkan harus adil ya, imam sholat pun nah itu harus adil. Artinya adil melihat kondisi makmum nih. Waduh, kira-kira makmum kalau baca surat inna atoina dicepetin ini baca Fatihahnya keburu enggak. Nah, harus mikir ke situ. Ya. Kalau baca inna atoina ya udahlah. Bacanya dilambatin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah juga ya lambat kan. Terus baca inna atoina juga lambat. Ya kecuali ya kayak tadi gitu kan. Sebelum imam makmum selesai kira-kira selesai Fatihah, maka si imam sunnah disirkan bacaannya. Disirkan ya, boleh baca doa tapi afdal baca Quran. Tapi disirkan. Nah, tadi kan inna atoina ya. Nah, sebelum inna atoina berarti udah baca apa? Baca li'ilafi kan ya. Li'ilafi, tapi sir. Bismillahirrahmanirrahim. Sir, selesai li'ilafi baru kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Nah, itu. Kalau mau baca surat yang pendek, berarti harus 2 surat. Ya, surat pendek 2 surat. Tapi pertama sir, ya. Kedua baru jahar. Kalau sholat maghrib, isya, dan subuh. Wah, ini umpamanya inatelnya. Wah, gimana nih kalau baca 2 kali nggak apa-apa. Pertama sir, kedua jahar. Nah, cuman afdolnya itu tertib surat gitu kan. Ini sebelum inatelnya apa nih? Ya, nah udah li'ilafi nggak masalah. Atau alam taro nggak apa masalah gitu kan? Ya, atau aroeta baca sir, ya bacanya sir. Setelah selesai, itu kan kira-kira makmum selesai Fatihah tuh. Nah itu aslinya sunnahnya seperti itu dalam sholat berjamaah. Cuman jarang yang pakai. Nah ini jarang dipakai. Ya mungkin karena ya sunnah. Walaupun sunnah kan
Kalau udah tahu ilmunya, alangkah baiknya kalau diamalkan. Kan seperti itu. Iya, terkadang ada yang maksudnya udah di surat bawah dia langsung naik ke atas, kan jatuhnya makruh ya, kebalik. Kembali. Iya, enggak sesuai urutan Quran. Langsung ke alam nasro. Iya, itu makruh ya. Batal sih enggak, cuman makruh itu. Ya, makruh. Ya. Enggak batal, tapi makruh. Harusnya sesuai urutan. Ya dari alam nasro, watini umpamanya kan. Dari watini ke inanjalna terus. Dari kulhu ke al-falaq. Ya. Kalau rakaat pertama al-falaq, rakaat kedua berarti an-nas. Kalau rakaat pertama surat an-nas, rakaat kedua berarti Al-Baqarah. Udah separuh aja Al-Baqarah. 2 ayat ke 3 ayat gitu. Karena itu sunahnya seperti itu. Jangan sampai disilang. Umpamanya rakaat pertama An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Rakaat kedua Qulhu, itu makruh. Ya. Tidak membatalkan, cuman makruh, artinya makruh. Ya udah, korting. Pahalanya di korting gitu. Di skor gitu. Kamu kena. Makmum enggak. Ya karena itu kesalahan imam. Itu kesalahan imam. Iya, ngikutin imam, cuman kan si makmum mah enggak pengen begitu. Si makmum enggak pengen begitu. Yang pengennya sesuai aturan gitu. Kecuali nih yang sudah tertera di sini ya, sudah di sini. Umumnya kebalik nih. Kayak tadi nih kan, ini maghrib sunahnya Araita sama Al-Kausar. Ternyata rakaat pertama Al-Kausar dulu. Nah, udah berarti rakaat kedua dibalik, nggak apa-apa. Rakaat kedua Araita. Itu karena ini memang Nggak masalah. nggak masalah kalau sudah seperti ini, kalau memang seperti ini mah. Kalau dari sini nggak masalah. Iya, kalau lupa gitu kan nggak masalah. Tapi kalau umpamanya nggak sesuai ini, ya nggak sesuai sunahnya, gitu. Nah itu berarti tadi makruh. Ini nggak jatuhnya makruh nggak? Enggak, kalau lupa ya. Kalau sengaja mah ya makruh juga. Ya. Ini kalau lupa. Ya, atau sholat Jumat nih, sholat Jumat ya. Itu kan sunahnya sholat Jumat itu, rakaat pertama sabihis, rakaat kedua al-ghosyiyah. Ini ternyata kebalik. Rakaat pertama baca al-ghosyiyah. Karena lupa gitu. Ya udah, berarti rakaat kedua sabihis. Seperti itu. Silakan yang tadi siapa? Ayo silakan. Waalaikumsalam. Maaf tadi misalnya sholat isya tadi kan lima ada aku nih, misalnya sholat isya yang awal apa enggak ini